Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nunung Lestari. Di sini saya akan melakukan beberapa konfigurasi, mulai dari konfigurasi DNS, Samba, Telnet, SSH, FTP, web browser, webmin. Baik, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi DNS. Langsung saja kita klik pada tombol yang segitiga ini. Lalu pilih pada ENS38 word setting. Kemudian klik pada tombol setting. Arahkan pada IPv4. Pilih manual. Di sini kita akan mengisi pada IP address dan netmasknya. Di sini kita langsung pemberian IP-nya, yaitu dengan IP address 192.168.44.1 dan dengan netmasknya 255.255.255.0. Dan selanjutnya DNS-nya ini kita off-kan saja. Setelah di-off-kan, klik bagian apply. Setelah itu klik tombol ini dan diaktifkan. Setelah itu kita close-kan saja. Setelah setelah pemberian IP address-nya, kita lanjut cari terminal, masuk pada terminal. Di sini langsung saja kita ketikkan enter, masukkan password yang baru. Diulangi lagi passwordnya. Setelah berhasil, kita masuk dan kita klikkan masuk pada. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian Nunung. Sebelum melakukan install, kita akan melakukan pengupdatean terlebih dahulu. Baik, sini kita akan melakukan pengupdatean dengan sintak aptg get dat. Baik, sini masih dalam proses penginstalan. Kecepatan penginstalan ini tergantung pada jaringan yang kita gunakan, jaringan internet. Apabila jaringannya baik dan lancar, maka begitu juga proses yang akan terjadi. Jadi saran saya, teman-teman memilih jaringan yang baik, menggunakan hotspot dari HP ataupun WiFi dengan kecepatan yang besar, karena itu dapat mempengaruhi proses pengupdatean pada bagian ini. Baik, pengupdatean ini berfungsi agar dapat mengakses virtual terbaru yang ada di Google, dan prosesnya ini juga cukup lama. Baik, di sini kita masih menunggu proses pengupdateannya. Setelah melakukan pengupdatean ini, nanti kita akan melakukan penginstalan pada bin 9. Masih menunggu prosesnya.
Nah, jika telah selesai melakukan pengupdatean, maka kita lanjut akan menginstal bin 9. Di sini saya akan menuliskan sintak pada bin 9. Itu certificate, install bin 9, kemudian klik enter. Di sini masih proses melakukan proses penginstalan. Kemudian pilih Y, kemudian tekan enter. Di sini akan melakukan proses penginstalan. Masih menunggu prosesnya. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita akan mengecek IP address pada Ubuntu ini untuk melihat IP address yang sama dengan yang kita setting tadi, yang pada ENS38-nya, dan menggunakan IP 1 yang tadi kita menggunakan IP dengan 192.168.44.1 dan dengan mengecek prosesnya. Baik, di sini kita akan menuliskan sintaknya, itu untuk melihat IP-nya. If config, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita akan melakukan penginstalan NetTools-nya karena ini masih kosong. Jadi dengan cara mengetikkan apt-get install NetTools. Tools. Baik, setelah itu klik enter, maka di sini akan melakukan pengupdateannya. Kita tunggu sampai selesai. Sini masih proses. Tunggu hingga proses selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, maka kita tuliskan lagi sintaknya. Kita akan melihat IP. Kita if config, kemudian enter. Nah, di sini telah akan tampil pada ENS38 ini akan sama dengan IP address-nya, yaitu 192.168.44.1. Nah, pada ENS33-nya ini juga sama. Pada jaringan ENS33 ini jaringannya menggunakan NAT. Di sini pada ENS33 menggunakan jaringan NAT, dan pada ENS38 ini menggunakan jaringan host only. Jika sudah, maka kita lanjut akan
melakukan penginstalan Texidator. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan dengan mengetikkan apt-get install vim, kemudian klik enter. Nah, di sini masih prosesnya masih berlangsung. Klik Y, kemudian tekan enter lagi. Ini prosesnya. Nah, jika telah selesai melakukan penginstalan pada Vim, kita akan masuk pada folder bin untuk melihat isinya apa saja yang ada dalam folder tersebut dengan menuliskan cd etc score bin, kemudian enter. Setelah itu klik ls. Nah, di sini telah ada beberapa folder yang ada di file tersebut. Kemudian jika sudah masuk pada folder ini, maka kita file ini terdapat ada file nama .lokal. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pada file ini, dan langsung saja kita ketik sintaknya itu vim itu dengan sintak vim nama lokal. Kemudian enter. Baik teman-teman, tadi kita telah melakukan konfigurasi pada DNS. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Samba. Di sini kita pilih terminal sama seperti konfigurasi sebelumnya. Ini terminal. Nah, kita langsung masuk saja, masukkan password. Nah, setelah masuk kepada Nunung, di sini langsung saja kita install apt-get install Samba, kemudian klik enter, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita akan menunggu proses penginstalan Samba. Di sini penginstalan sesuai dengan jaringan kita. Kemudian klik Y. Nah, di sini masih dalam proses menuju 10%. Di sini kecepatan saya hanya 243 KB per sekon per detik. Baik, masih menunggu prosesnya teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi ternyata terjadi kesalahan. Saya tidak memakai handset dan suara saya mungkin tidak terdengar di video ini. Mohon maaf. Sekarang saya ulangi kembali. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pada Samba. Di sini telah melakukan install. Di sini masih melakukan proses install 52%. Masih lama ya teman-teman, harap bersabar.
Nah, sekarang sudah menuju 100%, masih proses. Tunggu hingga proses selesai. Masih proses penginstalan. Sini masih proses penginstalan. Nah, sini telah selesai, namun kita masih menunggu prosesnya. Proses masih berlangsung. Teman-teman, prosesnya lama dan saya melakukan konfigurasi ini juga dengan keadaan cuaca yang sangat panas. Ini pukul 3, tapi sangat-sangat panas. Nah, di sini proses selanjutnya kita akan membuat folder di home dengan folder nama contoh. Langsung saja kita tulis sintaknya cd home, enter, kemudian dir contoh, kemudian enter, s, enter. Nah, di sini terdapat bahwa dalam folder di sini ada contoh dan ada folder Nunung. Di sini ada 2 folder, itu folder contoh dan folder Nunung. Nah, di sini jika sudah tampil folder contoh, maka folder telah berhasil dibuat. Kemudian langsung saja sini kita menuliskan cemot. tujuh home contoh, kemudian diklik enter. Nah, maaf teman-teman, saya terjadi kesalahan, saya menulisnya salah dalam penulisannya. Tuh. Nah, jika sudah seperti ini berarti telah berhasil. Baik teman-teman, di sini saya melakukan kesalahan lagi. Terjadi kesalahan pada pengetikan. Kemudian klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka langsung saja kita pada proses sl min l.
ls min l, kemudian enter. Nah, di sini sudah menampilkan bahwa ada folder contoh. Baik, jika teman-teman sudah melihat bahwa folder yang dibuat ini sudah ada, maka kita lanjut masuk pada folder Samba dengan cd c Samba. Bentar. Setelah itu, setelah masuk ke Samba, maka selanjutnya membuat user dan password untuk login Samba. Nah, jika sudah masuk pada bagian Samba, kita akan melihat folder apa saja yang ada pada Samba. Ketik ls sini, ls, enter. Nah, di sini ada smb.conf. Di sini kita akan melakukan konfigurasi juga pada folder ini. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan konfigurasi mengenai untuk folder SMB ini, kita akan mengcopy filenya terlebih dahulu, baik dengan menuliskan cpsmb.conf smb.conf.asli. Di sini agar filenya tidak hilang ataupun bisa double, jadi dikopikan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah diketikkan ini, kemudian enter. Nah, jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi dengan menuliskan vim smb enter. Nah, jika sudah tampil ini, teman-teman jangan lupa menekan tombol insert. Nah, jika sudah insert, maka kita bisa melakukan proses pengeditan. Nah, setelah ditekan tombol insert, maka kita langsung saja ke halaman paling bawah, ke bagian yang paling bawah di sini. Nah, jika sudah bagian di sini, maka kita akan menulis folder yang telah kita buat tadi ini dengan nama contoh. Oke, setelah kita klik file, kemudian sini contoh. Kemudian pada browsable-nya kemudian yes. Di sini setelah wordsable kita lanjut. Di sini
lanjut pada Sini lanjut kita pada bagian publik IP kita nolkan saja. Kemudian pada bagian Windows apa nih yang kita read only ini kita pilih nolkan juga. Kemudian kemudian security-nya ini kita pilih user. Kemudian baik, jika sudah seperti ini maka saya ulangi lagi pada browsable di sini yes, sampai pada read ini yes, US OK, public no, read only, dan security-nya dengan user. Dan jika sudah, langsung saja kita simpan. Kita lanjut pada proses baik. Jika sudah selesai, sudah tersimpan pengeditan yang tadi, maka kita akan melanjutkan pada proses selanjutnya. Di sini kita akan membuat username terlebih dahulu. Di sini dengan menuliskan sm. sini kita double klik. Di sini kita isi dengan nama Kemudian dan tujuan nih. enter. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu dengan nama Nunung, kemudian enter. Nah, saya akan memasukkan password, enter, kemudian mengulang password kembali, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kita sudah dibuat Ctrl S untuk menyimpan. Nah, setelah kita membuat password pada file Samba, di sini kita akan melakukan proses restart karena pada proses apapun yang kita lakukan di sini, perubahan yang kita lakukan kini, kita akan melakukan pengerestartan terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan menuliskan kemudian enter. Jadilah sebeja. Terjadi kesalahan. Nah, sudah di restart, maka kita akan lanjut pada proses selanjutnya. Nah, jika sudah di restart, maka kita akan ke halaman Windows 7. Di sini kita akan klik Windows R.
kemudian scan garis miring sini, garis miring ke filenya 192.168 ketika 1, kemudian oke. .txt. Oke, jika sudah menuliskan IP-nya, langsung saja kita klik tombol OK. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba pada Windows 7 apakah berhasil kita membuat password dengan username dengan password yang tadi kita buat. Jadi langsung saja kita klik Windows R, kemudian enter sini. Nah, sekarang kita akan menginputkan username user yang telah kita buat tadi, kemudian passwordnya, dan di sini kita akan menuju ke baik. Setelah kita menginputkan user kita dengan password, kemudian klik OK. Nah, jadi di sini berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada Samba. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi, yaitu konfigurasi telnet. Baik teman-teman, setelah kita menginstal Samba, di sini akan melanjutkan konfigurasi pada telnet dan SSH. Di sini langsung saja saya akan melakukan penginstalan pada telnet dan SSH. Di sini yang pertama saya akan melakukan penginstalan pada telnet. Sebelumnya kita ke bagian home dulu, home terlebih dahulu. Sini cd, nah jika sudah di home, maka langsung saja kita melakukan penginstalan. pengujian di Windows. Telnet, kemudian enter. Nah, di sini masih proses penginstalan telnetnya. Kemudian klik Y, kemudian enter. Masih ada di prosesnya. Yang masuk tuh itu deh. Makin nyaring yang aku agak marah kamu. Masih dalam proses penginstalan. Nah, jika kita telah melakukan penginstalan telnet, maka kita akan menguji apakah kita telah berhasil melakukan konfigurasi ataupun penginstalan mengenai telnet ini. Maka kita ke halaman Windows, kemudian arahkan pada dokumen atau folder. Sini kita pilih. Di sini saya telah menginstal
telah diinstal putih, maka langsung saja kita ke bagian download, kemudian jalankan putihnya, klik run. Di sini karena mengenai telnet, maka di bagian connection tipenya kita pilih order. Setelah itu kita isi host name-nya dengan nama nunung.com. Kemudian open. Nah, jika sudah masuk, maka kita masukkan username kita dengan password. Nah, jika jika sudah tampil seperti ini, maka menandakan bahwa telnet yang tadi kita install sudah berhasil. Kemudian kita closekan saja. Ini sudah berhasil ya teman-teman, penginstalan telnetnya. Kemudian kita langsung saja kembali ke halaman Ubuntu-nya ini. Kita akan melakukan penginstalan pada SSH-nya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan penginstalan pada SSH-nya. Maka kita akan mengetikkan get install SSH, kemudian enter. ptg get install SSH, kemudian enter. Nah, di sini terjadi proses penginstalan. Kita tunggu ya teman-teman. Pilih Y, kemudian enter. Sini prosesnya sedang berlangsung. Di sini juga proses penginstalannya tergantung pada jaringan yang kita gunakan. Jika jaringannya baik, maka kecepatannya juga akan baik, cepat. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini cuacanya masih panas, jadi sampai berpeluh-peluh. Masih dalam proses penginstalan. Nah, jika telah selesai melakukan penginstalan SSH-nya, maka kita akan melakukan uji cobanya lagi pada halaman Windows-nya. Nah, di sini sama seperti tadi, kita ke bagian filenya di sini. Cari dokumen. Di sini. Double klik. Arahkan kendaraan. Nah, di sini karena kita akan melakukan uji coba pada SSH, maka telnet ini kita ubah menjadi mohon maaf, jadi kesalahan. Maka di sini kita akan melakukan masukkan username kita nunung.com. Oke, jika sudah, maka kita lanjut open. Kita open saja. Maka di sini kita pilih accept. Nah, di sini kita masukkan username kita, enter, password, enter. Masih menunggu. Nah, jika tampil seperti ini, maka proses SSH konfigurasi yang tadi kita lakukan telah berhasil. Baik, jika sudah melakukan uji coba pada SSH, kita close saja.
Maka kita kembali ke bagian Ubuntu-nya ini. Nah, jika sudah melakukan yang pertama tadi kita melakukan konfigurasi DNS, kemudian Samba, selanjutnya tadi ada proses konfigurasi pada Telnet dan SSH, maka selanjutnya ini adalah proses konfigurasi pada FTP. Maka kita akan menginstal FTP-nya di sini, melakukan konfigurasi. Maka langsung saja kita akan tiket install, yes, FTP D, kemudian enter. Nah, ini berlangsung proses penginstalannya, kita tunggu. Prosesnya masih berlangsung di sini. Penginstalannya ini memerlukan sama seperti penginstalan yang konfigurasi yang lainnya, juga memerlukan jaringan yang baik agar pada proses penginstalannya tidak terjadi kesalahan atau error. Video itu transisi tempat nyanyi semuanya aku dengan video. Masih pada proses, kita tunggu sampai selesai ya. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan penginstalan pada FTP. Nah, teman-teman, karena kita sudah melakukan penginstalan pada FTP, maka kita akan melakukan pengujian pada halaman Windows di sini. Di sini kita ke bagian internet. Nah, bagian di sini. Nah, jika terjadi seperti ini, maka kita pergi ke bagian ini, maka kita langsung dengan FTP 2 garis miring nunung.com. Jika sudah, kita enter. Kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini kita akan masukkan username kita masih dengan password yang sama, kemudian on. Nah, jika sudah tampil seperti ini, menunjukkan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi pada FTP. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, jika tampil seperti ini, maka kita telah berhasil melakukan konfigurasi pada FTP. Jika sudah melakukan pembuktiannya, maka langsung saja kita close dan kita kembali ke Ubuntu lagi dan melakukan konfigurasi untuk tahap selanjutnya. Ya Allah, ya mesti ngajak kayak kau nak dengarkannya ke Pak Reno dari tadi lah, asal aku berenam merekam datang nih nak bunyi. Oke, do you want to continue? Kita ketik yes atau y. Buka skip mah. Sini sedang Apanya? melakukan proses download. Aku kirim tadi ke kau. Seju ayam ya. Tuh
simpel ya. Tak letak di bagian apa aja ya. Dah, naiklah sampai ke ujung. Naik. Ya, bagian yang kosong tuh. Ini nomor 28. Nomor 28. Nomor 28. Kita lihat install episode 2. Udah diinstal gitu proses. Nah, udah. Ayo ya. Kalau ngomong itu ya, setelah kita menginstal Apache ya, kita akan melakukan beberapa konfigurasi ya. Nah, yang untuk pertama kita konfigurasi enaknya security-nya, security.conf-nya. Ya. Ambil jung ya, kita akan mengkonfigurasi security.conf ya. Kayak langsung pertama kan security.conf Kayak PKI ya. Dir. Dir kita pindah betul tuh kayak PC2 nya G tuh. Untuk pertama iya. Untuk pertama. Untuk kedua, untuk tiga PC2 nya G berarti. untuk keempat. Ini tuh. Keempat. Berarti 00 tuh ya. Kita ya sama ya. Belum. Di situ kalau cari line nih, di line 25. Kalau ada ya, line 25 itu kalian. Ya, coba langsung sedikit ya, coba sedikit. Apa tuh ya? Tadi juga tadi. Ini enggak ada. Mau HP ku. Lihat script enggak sama kayak video, mana enggak? Bagian 2 25. aku tanpa 40 lebih. Oh iya, bagian Web 8. browser. Web browser. Oh, aku udah webmin. Udah gila nih. 28 nih. 28 berarti langsung Vim nih. Berarti langsung Vim TIR nih. Vim etc. Nah, sabut ya. Kita gue betul deh. Betul. Pada les Punya mengetik lainnya itu. baik di sini kita pilih pada line 25. Kita cari it's. Nah, di sini pada line 25 pada bagian OS-nya ini kita ubah menjadi port sini. Nah, jika sudah kita simpan, kemudian enter. Nah, jika sudah kita akan lanjut melakukan konfigurasi kedua, yaitu Vim DC DC C2 skor buat dir.com Vim Apache what enable dir, kemudian enter. Nah, sama seperti bagian selanjutnya, kita klik tombol insert. Sini kita akan melakukan pada bagian X ini HTML ini ditambahkan indeks ASP. Nah, ini kita tambah saja indeks. Nah, indeks dot indeks ASP. Oke. Kemudian nah, jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi selanjutnya, yaitu Vim
Baca 2 swing dot con, kemudian enter. Nah, pada bagian ini kita langsung saja klik tekan tombol insert. Pada line kita akan mencari line 70. Line 70. Nah, pada line 70 ini di bawah servernya ini kita akan tambahkan server name-nya dengan server name www.nunung.com. Server name www.nunung.com. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka langsung saja kita simpan. Nah, proses selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi lagi dengan Vim etc. Gimana dari mulai itu? Dua. Ulang ya maksudku. Kan tuh iya, tadi kan akan dah luas ya. Jadi home kan mana sih? Pertama kan jadi home, kayak jadi luas, kayak tes, kan benar. Oh, .com. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita enter. Jangan lupa teman-teman, tetap saja masih arahannya, langsung saja kita tekan tombol insert dan kita cari line 11. Line 11 di mana pada bagian server admin webmasternya diganti menjadi web server admin web admin. Jadi di sini kita hapus saja menjadi admin admin nunung.com. Ini kita hapus saja. Nah, kemudian langsung kita simpan saja, langsung Nah, proses selanjutnya kita akan melakukan restart itu dengan enter. Nah, setelah melakukan ini, maka kita akan melihat
hasil apakah yang tadi kita lakukan sudah berhasil atau tidak. Kita kembali kepada Windows 7-nya. Sini. Nah, jika sudah pada halaman Windows-nya, kita langsung pada Internet Explorer. Sini kita double klik. Nah, di sini kita langsung saja cari nunung.com, kemudian enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka konfigurasinya telah berhasil. Nah, saya ulangi kembali, jika sudah tampil di halaman pada seperti ini, maka menunjukkan bahwa telah selesai melakukan konfigurasi. Lanjut kita ke bagian jangan lupa kita closekan saja ini. Telah berhasil ya teman-teman, ini ya. Jadi kita closekan saja. Kita kembali ke Ubuntu-nya. Maka di sini kita akan melakukan konfigurasi. Di sini kita akan melakukan penginstalan PHP. Di sini lanjut saja kita melakukan PHP. Dibetakan kembali. PHP. Kemudian enter. Sini masih dalam proses penginstalan. Kita tunggu saja, kita pilih yes. Kemudian enter. Sini masih melakukan proses penginstalan. Kita tunggu sampai proses selesai. Baik, jika sudah selesai melakukan penginstalan pada PHP di web server, maka kita akan mengaktifkan PHP. Maka dengan menuliskan di sini dengan perintah dengan A2E nconf PHP 7. Kemudian klik enter, tekan enter. Jika seperti ini, maka di sini sudah ada perintahnya, menuliskan bahwa perintahnya akan kita tulis di sini dengan sintak yang sama dengan yang di atas. Kemudian enter. Nah, jika telah selesai, maka kita akan melakukan konfigurasi mengaktifkan CGI.
maka dengan perintah enter. Nah, sama dengan perintah yang tadi, maka kita enter saja. Dan selanjutnya kita akan mengatur waktu di web servernya. Langsung saja ya teman-teman, kita lanjut. Oke. Nah, jika sudah, maka kita enter saja. Nah, langsung saja kita tekan tombol insert. Jika sudah, maka kita akan menuju pada line 962. Jauh sekali. Pada line 962. Ini masih menuju pada line 500-an. Si 700-an, 800-an, 962. Kita cari 962. Nah, pada bagian sini, pada bagian 962 di sini, maka sini akan kita tulis Asia. Asia Pontianak. Kemudian simpan. Jika sudah, maka kita simpan saja. Langsung simpan. Jika sudah disimpan, maka langsung saja kita simpan. Enter. Setelah itu kita akan melakukan restart seperti yang tadi. Ini langsung kita enter saja. Kemudian setelah proses itu, setiap apapun yang kita lakukan di dalam PHP web server ini wajib kita melakukan restart. Kemudian kita lanjut pada membuat script PHP. Lakukan dengan var www html index.php. Sini vim www html index.php. Kemudian langsung enter saja. Kita insert, langsung saja kita insert terlebih dahulu untuk melakukan pengeditan di sini. Baik, kita akan melanjutkan konfigurasi pada proses web servernya. Mohon maaf teman-teman, tadi ternyata pada saat saya melakukan konfigurasi ternyata saya tidak kegiatan yang saya lakukan di sini pada proses pengkonfigurasian ternyata tidak terekam. Jadi di sini saya ulangi sekali lagi mengenai web servernya.
Jadi langsung saja sini kita ulang. Kemudian klik enter. Kemudian pada pada halaman ini kan tadi sudah saya setting dan di sini sudah saya tulis Asia Pontianak. Kita tekan tombol insert terlebih dahulu. Di sini selesai melakukan pengeditan. Jadi langsung kita simpan saja. Baik. Kemudian kita lakukan restart. Kemudian tekan enter. Setelah melakukan pengeditan, maka di sini kita akan membuat script PHP. Sini langsung saja kita ketik vim html index.php, kemudian enter. Di sini sudah saya edit, maka langsung saja kita simpan. Lalu kita closekan lagi. Lalu setelah itu kita masuk kepada Windows ini untuk melakukan pengujian apakah berhasil atau tidak konfigurasi yang kita lakukan. Maka kita langsung ke bagian Internet Explorer. Kita tunggu prosesnya. Nah, masih loading. Nah, di sini langsung saja teman-teman kita panggil dengan nunung.php. Nah, di sini sudah tampil waktunya. Jadi ini adalah hasil dari konfigurasi dari web servernya. Ini adalah tampilannya teman-teman. Nah, tadi saya sudah mencoba untuk pengkonfigurasi proses tahap terakhir, yaitu konfigurasi webmin, tetapi terjadi kesalahan atau terjadi error, jadi saya tidak bisa melanjutkan konfigurasi tersebut. Jadi saya hanya sampai di sini. Saya ulangi lagi. Di sini pada tugas ini kami melakukan konfigurasi beberapa. Yang pertama mulai dari DNS, Samba, Telnet, SSH, dan web server dan webmin. Jadi saya hanya tidak menemukan hasil dari webminnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan berikan kepada teman-teman untuk berbagi ilmunya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun perkataan yang saya sampaikan di video ini. Saya harap teman-teman bisa memakluminya karena kita sama-sama belajar di sini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.